warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan pada edisi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq serta fadail beliau, keutamaan dan keistimewaan beliau dalam dunia Islam. Selanjutnya kita membahas tentang man tuwfiya fi a'yani Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang atau sahabat yang wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama adalah Sayyidatina Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat pada tahun 11, yakni 6 bulan setelah wafatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan setelah Rasulullah wafat, apa yang Rasulullah katakan padamu, Fatimah? Ayahku berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku akan pulang pada Ar-Rafiqil A'la hari ini. Maka aku menangis. Selanjutnya ayah berkata, tapi keluarga pertama yang menyusulku, keluarga pertama yang akan menyusulku adalah kau. Kau kelak akan menjadi ratu para wanita di surga. Dan aku tertawa. Siti Fatimah adalah bungsu dari Habibina Muhammad SAW, putri bungsu. Siti Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika itu berumur 15 tahun 5 bulan. Selisih 6 tahun dengan Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali sekitar umur 21. Beliau dinikah oleh Sayyidina Ali setelah perang Badar, wakilah ba'da Uhud. Dalam pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah punya 4 putra dan putri. 1 Hasan, 2 Husain, 3 Muhassan, dan 4 Ummi Kulthum. Ummi Kulthum lah kelak yang akan dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siti Fatimah termasuk potret wanita sabar. Maka seharusnya bagi wanita-wanita yang merindukan surga, wanita-wanita yang ingin menjadi solehah, teladan sempurna, teladan paripurna adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau miskin. Beliau selalu melakukan hal-hal sendiri. Dalam kehidupannya dengan Sayyidina Ali, beliau sangat berat. Sangat berat, luar biasa berat. Bahkan saking beratnya, Siti Fatimah pernah mengirim utusan kepada Rasulullah untuk minta pelayan, untuk minta khaddam. Lalu Rasulullah datang, apakah engkau merasa berat dengan kehidupanmu, Fatimah? Iya, ayah. Aku akan berikan hal yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Rasulullah memberikan amalan, perbanyak membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surat yang paling aneh. Karena namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada ikhlas, tidak ada lafaz ikhlas dalam surat itu. Dalam suatu waktu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah dan telah punya putra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin menikah dengan putri dari Abu Jahal, yakni Badroh binti Abu Jahal. Maka Rasulullah ketika mendengar hal itu sangat geram beliau. Wa min dzalika faqala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uharrimu halalan wa la uhillu haraman walakinni uhibbu ibna Abi Thalib ayyutallikaha wa yatazawwaj bint Abi Jahal. Demi Allah, aku tidak akan mengharamkan sesuatu yang halal dan aku tidak akan menghalalkan sesuatu yang haram. Hanya saja aku ingin Ali mentalak Fatimah dan dia menikah dengan putri dari Abu Jahal. Sebab demi Allah, tidak boleh putra dari utusan Allah, putri dari Nabi Allah berkumpul menjadi istri dari satu orang, berkumpul dengan putri Aduillah, putri dari musuh Allah. Tidak boleh, geram ketika itu. Maka Sayyidina Ali menggagalkan keinginan beliau. Suatu ketika Sayyidina Ali berdua dengan Siti Fatimah, Siti Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, aku pernah mencintai seseorang sebelum aku menikah denganmu. Maka Sayyidina Ali langsung berubah wajah beliau, langsung berubah. Dan Sayyidina Ali berkata kepada Siti Fatimah, wahai istriku, wahai putri Rasulullah,
apakah engkau kecewa? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Dalam keadaan wajah yang kecewa, wajah yang bercampur antara duka, marah, kecewa, sedih. Siti Fatimah tertawa mendengar itu dan beliau tersenyum. Tidak wahai suamiku, karena lelaki itu adalah engkau. Selanjutnya adalah majaro baina Fatimah wa Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi hal yang perlu diluruskan yang terjadi antara Siti Fatimah dan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra datang radhiyallahu anha datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk minta warisan tanah Rasulullah yang ada di tanah Fadak. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan hadis Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrith ma tarakna shadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan, yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Maka pulanglah Siti Fatimah dan beliau tidak lagi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar sampai Siti Fatimah wafat. Dalam riwayat ini banyak yang membentur-benturkan, apalagi para Syiah Rafidhah, bahwasanya Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu marah besar kepada Abu Bakar karena minta sesuatu yang dia haki, yang berhak dia miliki, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan itu. Sayyidina Abu Bakar telah mengghasab hal yang seharusnya milik Siti Fatimah. Maka konfrontasi ini menjadi riwayat yang cukup kontroversi. Wal haqqu, padahal sebenarnya kita kembali kepada yang benar. Wal haqqu anna riwayat kulluha lam tudhkar. Semua riwayat itu tidak disebutkan sebenarnya. Seperti ini. Siti Fatimah memang marah, tapi Siti Fatimah ghadabat ala nafsiha. Siti Fatimah marah pada dirinya karena beliau minta bagian urusan duniawi. Padahal fa innaha barratan rasyidatan. Beliau termasuk orang baik dan termasuk rasyidah. Kenapa aku harus minta bagian dunia? Aku malu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Khalifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang marah, tapi ghadabat ala nafsiha. Wa hajarat, Siti Fatimah tidak mau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena memang keduanya tidak ada hubungan mahram, li'annahu laisa mahraman laha. Sayyidina Abu Bakar bukan mahram bagi Siti Fatimah. Dan juga ketika itu dalam hajarat beliau tidak bertemu sama sekali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena beliau sakit-sakitan, karena beliau sibuk, sering sakit. Siti Fatimah sering sakit ketika Rasulullah wafat, beliau sering sakit karena saking rindunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman hadinatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil adalah budak dari abahnya, yakni Ummu Aiman yang punya nama asli Barkah bintu Tha'labah. Jadi Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah mulai dari kecil. Ummu Aiman adalah budak dari abahnya Said Abdullah. Lalu Rasulullah memerdekakan Barkah bintu Tha'labah atau Ummu Aiman dan menikahkannya dengan orang lain, punya anak bernama Aiman. Maka Barkah lebih dikenal dengan Ummu Aiman, ibunya Aiman. Lalu setelah itu Ummu Aiman dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Habibina Muhammad SAW. Dan pernikahan itu Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah yang syahid di perang Mu'tah, itu melahirkan putra Usamah bin Zaid bin Harithah. Yang dikatakan Rasulullah tentang, komentar Rasulullah tentang Ummu Aiman adalah hiya ummi ba'da ummi, dia adalah ibuku setelah ibuku. Selanjutnya yang wafat pada masa nomor 3, yang wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah, beliau wafat syahid di perang Yamamah yang menewaskan, menggugurkan 600 para hufadzul Quran. Beliau termasuk Islam awal hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah, artinya berangkat terlebih dahulu dan menjadi imam. Sayyidina Salim
Maula Abi Hudzaifah menjadi imam, padahal yang menjadi makmum di sana adalah para sahabat senior. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa beliau dijadikan imam? Karena Salim Maula Abi Hudzaifah termasuk likafrati hifdzihil Quran, karena beliau banyak baca Qur'annya, beliau banyak menghafalkan Quran, hingga Rasulullah pernah bersabda, istaqri'ul Quran min arba'ah. Ambillah, bacalah, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Salah satu yang disebutkan beliau adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Hingga pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkomentar, walau kana Salim Maula Abi Hudzaifah hayyan lastakhlaftuhu. Wa qultu li rabbi in sa'alani sami'tu nabiyyak yaqul inna Saliman syadidul hubbi lillahi ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya Salim Maula Abi Hudzaifah masih hidup, maka aku akan jadikan dia penggantiku, maka aku akan jadikan dia khalifah. Dan jika aku kelak ditanyakan oleh Allah, mengapa engkau angkat Abu Hudzaifah, Salim Maula Abu Hudzaifah, maka aku qultu li rabbi, maka aku akan jawab kepada Allah, inna nabiyyak qal, sebab nabimu ya Rabb pernah berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna Salim syadidul hubbi lillahi ta'ala, sebab Salim sangat mencintai Allah ta'ala. Selanjutnya yang wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abahnya adalah Ra'sul Munafikin. Abahnya dia termasuk pentolannya orang-orang munafik. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk orang yang sangat keras kepada ayahnya. Seandainya Rasulullah memberikan izin, maka pasti Abdullah bin Ubay bin Salul akan memenggal ayahnya. Nama aslinya adalah Hubab. Lalu setelah masuk Islam, beliau diganti namanya menjadi Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah Ukasyah bin Muhsan al-Asadi. Beliau mengikuti perang Yamamah, dan pada perang Badar ada kisah menarik dalam biografi Sayyidina Ukasyah. Beliau pada perang Badar, ketika perang pedangnya patah. Lalu Rasulullah memberikan pedang kuat yang lebih tajam, sangat tajam, dan besinya sangat tebal. Dan pedang itu dinamakan Al-Aun. Pedang itu telah banyak membantu perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, dan pedang itu telah banyak menggelontorkan kepala orang-orang musyrikin. Selanjutnya adalah Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau termasuk pentolan orang-orang musyrik, sama seperti abahnya. Jadi Ikrimah itu termasuk orang yang paling getol memerangi Rasulullah Muhammad SAW, sama seperti Abu Jahal abahnya. Tapi ketika Amul Fathi, beliau masuk Islam, dan Islam beliau sangat baik. Lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan jabatan-jabatan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah wafat di perang Yarmuk di Romawi. Ada yang mengatakan beliau tidak memiliki dosa sama sekali setelah masuk Islam. Dan ada dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, bahwa ketika membaca Al-Quran pasti Ikrimah bin Abu Jahal itu mencium yuqabbilul mushaf, dan bila berkata wa anhu qol kalamu rabbi. Dari dalil inilah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau madhab Hambali menjadikan dalil bolehnya mencium Al-Quran atas fi'linya Ikrimah bin Abu Jahal. Selanjutnya masih ada sahabat Bashir bin Sa'ad al-Makhzumi, juga ada Abul As bin Robi, juga ada Sa'ad bin Ubadah al-Ansari. Tapi tidak perlu kami jelaskan bibliografinya masing-masing karena sudah cukup. Mungkin kami akan cukupkan tentang pembahasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang jelas kita mengetahui jasa-jasa beliau, keistimewaan beliau, dan apa yang beliau tinggalkan, pemikiran beliau yang beliau tinggalkan untuk umat-umat selanjutnya. Baik Baitul Mal, baik Jam'ul Quran, atau penaklukan perluasan-perluasan wilayah Islam. Semoga Sayyidina Abu Bakar dirahmati oleh Allah, dan ridho Allah, rahmat-rahmat Allah kembali kepada kita. Cukup sekian tentang pembahasan Sayyidina Abu Bakar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.